Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Andi dalam video pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan belajar mengenai teorema Pitagoras. Pada bagian keempat, yaitu tentang menerapkan teorema Pitagoras dalam menyelesaikan masalah nyata. Oke, langsung saja kita ke contoh pertama. Di sini ada sebuah permasalahan, yaitu sebuah kapal berlayar ke arah utara sejauh 11 km. Kemudian, kapal tersebut berbelok ke arah barat dan berlayar sejauh 9 km. Jarak kapal dari titik awal keberangkatan ke titik akhir adalah, kalau kita lihat langsung tanpa membuat sketsanya, maka tidak terlihat kalau permasalahan ini bisa diselesaikan menggunakan teorema Pitagoras. Tapi perhatikan penjelasan Pak Andi. Kalau kita membuat sketsanya ya, ini adalah sebuah kapal, maka kita tentukan dulu titik awal kapalnya. Nah, titik awal kapalnya di sini. Lalu kita berlayar ke arah utara. Arah utaranya di mana? Kita juga harus tahu arah mata angin ya. Kalau pada gambar atau peta, arah mata angin utara itu di atas, yang selatan di bawah, timur di kanan, dan barat di sebelah kiri. Titik awalnya di sini dan berjalan ke arah utara sejauh 11 km. Berarti dia di sini terus pindah ke arah utara sejauh 11 km. Lalu dari titik yang kedua, dia belok ke sebelah barat. Berarti lurus belok ke sebelah kiri ya. Sejauh berapa dia berpindahnya? Sejauh 9 km. Jadi ke arah utara 11, ke arah barat 9 km. Yang ditanya apa? Titik awal keberangkatan ke titik akhir. Nah, titik akhirnya di sini. Titik awalnya kan di sini. Berarti yang ditanya adalah panjang ini. Panjang sisi miring atau hipotenusa. Nah, berarti kita simbolkan dengan X. Kita misalkan dengan X di sisi miring ini. Siku-sikunya di sini berarti ya. Dan ini di seberangnya. Berarti kan ini yang sisi miring atau hipotenusanya. Berarti X kuadrat sama dengan 11 kuadrat ditambah 9 pangkat 2. Kita hitung ya. 11 pangkat 2, 121. 9 pangkat 2 berarti 9 kali 9. Hasilnya 81. Maka X kuadrat sama dengan 121 ditambah 81. X kuadrat 102. Apakah jawabannya B? Jangan terburu-buru ya. Ini masih X kuadrat. Yang kita butuhkan adalah X. Berarti X sama dengan akar dari 102. Kenapa tidak dikeluarkan? Karena 102 itu tidak mempunyai akar bulat. Jadi, jawabannya adalah A. Oke, bisa dipahami kan? Oke, langsung ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua seperti ini. Seorang penyelam dari tim SAR mengaitkan dirinya dengan kapal menggunakan tali sepanjang 25 meter untuk mencari sisa-sisa bangkai pesawat di dasar laut. Diketahui lautnya itu memiliki kedalaman 20 meter dan dasarnya rata. Berapakah luas daerah yang mampu dijangkau oleh penyelam tersebut? Nah, kita buat sketsanya agar kita bisa menggunakan teorema Pitagoras agar lebih mudah dalam penerapannya. Ini kapalnya, lalu talinya sepanjang 25 km dikaitkan ke penyelam. Lalu kedalaman lautnya itu 20 meter. Yang ditanya adalah luas bawahnya ini. Nah, karena dia pasti bisa muter, jadi luas daerahnya itu membentuk lingkaran. Daerah daerah bawahnya yang bisa dia cari itu berbentuk lingkaran. Nah, karena lingkaran itu pi r kuadrat, berarti kita perlu mencari dari titik tengah ke pinggir ini. Kita misalkan dengan X juga. Siku-sikunya di sini. Berarti sisi miringnya adalah 25. Maka untuk mencari nilai X-nya kita menggunakan teorema Pitagoras. 25 kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah 20 kuadrat. Kita hitung ya. 25 kuadrat berarti 25 kali 25. 625
X kuadratnya tetap 20 kali 20 hasilnya 400. Berarti X kuadrat sama dengan 625 dikurangi 400. X kuadrat sama dengan 225. X-nya adalah akar dari 225, hasilnya 15 meter. Nah, setelah kita ketemu dia R-nya atau jari-jarinya, kita cari luas daerahnya. Karena berbentuk lingkaran, kalau dia muter kayak gini kan lingkaran jadinya. Luas daerahnya adalah pi R pangkat 2. R-nya berarti 15 ya. Maka pi-nya kita menggunakan 3,14 dikali 15 dikali 15. Hasilnya, luasnya 706,5 meter persegi. Jadi, luas daerah yang dapat dijangkau oleh penyelam totalnya adalah 706,5 meter persegi. Oke, itu dua contoh penjelasan dari Pak Andi tentang penerapan teorema Pythagoras. Jadi, untuk mempermudahnya, kalian membuat sketsanya. Oke? Sekarang, giliran kalian untuk berlatih di rumah. Soalnya cuma satu nih. Dua kapal kargo berlayar dari pelabuhan yang sama. Kapal kargo pertama berlayar ke timur sejauh 80 km. Kapal kargo kedua berlayar ke arah utara sejauh 60 km. Tentukan jarak kedua kapal tersebut. Agar lebih mudah, kalian buat sketsanya, lalu ditentukan, dicari jarak kedua kapal itu berapa. Sekian penjelasan dari Pak Andi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.